memberkati ya, puji Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara, anaknya, cucunya, ponakannya, tonggone ya sing belum diserahno, boleh. Ya, nanti sore ada lagi 2 anak yang akan diserahkan. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan, sebab saya percaya firman ini hidup dan berkuasa. Apa yang saudara terima itu nanti akan berguna waktu kita mengeluarkannya. Saya dulu sering diceritai, ditebaki anak-anak saya ya. Jadi nek mau tidur, 3 anak saya itu ya mungkin dapat cerita dari temennya. Apa-apa, nyamuk itu kok ngisep darah. Nah itu ya. Dan kok bunyinya nging. Nah itu saudara ya. Kenapa? Tidak tahu. Ya, baru dia jawab, iyalah. Nek ngisep bensin bunyinya weng 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 gitu ya. Nah saudara ya. Jadi yang diisep katanya nanti keluarnya itulah yang menentukan. Jadi nek saudara dan saya ngisi dengan firman, saya percaya nanti keluarnya pun perkataan-perkataan yang baik. Nah hari ini kita akan belajar ada 12 karakter Kristus. Kita sudah masuk di minggu kedua bulan Agustus, minggu pertama ini tentang setia. Jadi kita sudah mempelajari rendah hati, lemah lembut, ya. Nah sekarang kita belajar tentang setia. Saudara, gereja besar, tema besar gereja kita percepatan dan pelipat gandaan. Jadi Allah bisa mempercepat, melipat gandakan. Ya, ya. Tidak apa-apa ya. Ya dibawa di kantor saya aja. Kita masih mendoakan ibu ini saudara ya. Dia banyak diganggu sama roh jahat. Jadi kita masih terapi terus ya. Kita berdoa ya. Gereja kita sejak ada pelepasan dan pengusiran roh jahat. Saya tahu ada banyak jemaat yang ternyata pakai susuk dan lain sebagainya ya. Jadi datang ke rumah saya. Mereka mulai ngerti tiap malam seperti ditusuk jarum, paku. Saya bilang nanti habis doa sudah percaya itu sudah lepas. Dan puji Tuhan, amin. Setelah kita sebut nama Yesus, sampai hari ini selesai. Ya, saya tahu mungkin ada saudara yang masih dikuasai roh-roh jahat. Tidak apa-apa, datang sama saya, Pastor Yoel. Ya, saya tahu Pastor Yoel dipakai Tuhan, dilengkapi dengan karunia ini. Nah juga ada eksekutif pastor, Pastor Afat juga. Ya saya kadang doakan, saya datang ini kok ada roh lain ya. Saya cuma ngomong gini, nyebut Yesus, bilang Yesus, tidak bisa. Nama Yesus ini sangat berkuasa. Jadi waktu dia suruh Yesus, tidak bisa. Loh, ngomong Yesus saja. Oh berarti ada roh lain ya. Begitu kita cuma doakan dalam nama Yesus. Itu langsung ya mungkin di dalam setannya ngomong apa ya sampai ditutup telinganya ya. Tapi setelah itu puji Tuhan, Tuhan bisa melepaskannya. Nah saya percaya hari ini kuasa Tuhan juga nanti akan bekerja menolong saudara dan saya. Ya gereja kita punya tema besar percepatan dan pelipat ganda. Jadi nanti saudara semua bisa dipercepat, dilipat gandakan. Ya mungkin ada yang sakit, saudara belum tahu kapan saya bisa sembuh. Percayalah sementara duduk begini, mujizat kesembuhan sudah terjadi. Saya percaya itu. Ya kemarin dari Semarang, Solo, dari Kalimantan datang cuma khusus di gereja ini ya. Mereka berdoa dan puji Tuhan pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan ini luar biasa. Jadi Allah bisa mempercepat, bisa melipat gandakan. Mestinya gereja kita bulan 10 baru selesai lantai 7. Tuhan baik. Sekarang dipercepat, kemarin bulan 7 sudah selesai. Kita sekarang mulai di lantai 8. Ya, jadi saudara Tuhan juga bisa mempercepat, bisa melipat gandakan. Nah hari ini kita bicara tentang setia. Ya di kamus bahasa Indonesia saya cari, tidak ada. Ya sehingga ada cuma setrika. Ya, setia loh kok gak ada ya. Jadi saudara setia itu bicara
yaitu tentang menepati janji. Apa yang kita lakukan berulang-ulang dan itu ditepati. Ada suami istri mungkin berjanji selama nanti ya, saya nikah dengan kamu, saya tidak mau selingkuh. Saudara lakukan terus. Saudara bertahan, takut akan Tuhan, itu kesetiaan. Nah hari ini juga kita punya Yesus Bapak kita, dia Bapak yang setia. Apa yang dikatakan Yesus, semua dia lakukan, dia genapi. Nah saya ingin hari ini nanti saudara punya kesetiaan. Khususnya sama Tuhan dan nanti untuk suami istri, anak, orang tua dan lain sebagainya. Di pekerjaan juga, di bisnis, kesetiaan ini sangat dipentingkan. Jadi saudara dan saya nanti punya gaya hidup, karakter, kebiasaan yang namanya setia. Ini ya, saya ngutip dari salah satu saudara saya menulis seperti ini. Bagus saudara. Tulisannya gini ya, cinta yang tulus itu gak bisa dijual belikan. Ya, ini soal percintaan nanti saya masukkan di kesetiaan. Jadi katanya cinta yang tulus itu gak bisa dijual belikan. Kecuali cinta palsu. Ya, bisa digonta-ganti seperti orang pakai pakaian. Ya saudara, nah sekarang saya balik untuk kesetiaan. Jadi setia yang tulus, saya mau katakan tidak bisa dijual belikan. Tapi kalau saudara punya kesetiaan palsu, itu bisa digonta-ganti seperti orang pakai baju ya. Saya lihat ada jemaat pelayan yang sangat ya kehilangan namanya kesetiaan yang tulus ini. Jadi setiap dia melayani, beribadah selalu ada faktor X. Ya, jadi kalau sudah di gereja ini tidak ada sembako, ya harus pindah. Ya, terus seperti itu. Saudara, nanti kita akan lihat belajar tentang ketulusan ini. Nah, saya ingin saudara hari ini, mari kita lihat dulu tentang kesetiaan ini. Ya, betapa pentingnya kesetiaan buat saudara dan saya. Mari kita akan baca dulu Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Nah, ini ya. Saya mau ambil dari ayat ini. Mari Bapak Ibu Saudara bisa ikuti lihat ya. Yang jam 9 kita punya bahasa isyarat ini ya. Nah, Ibu ini tepuk tangan dulu untuk Ibu kita. Saya 2 tahun nyari susah saudara. Nah, Ibu kita dari Sidoarjo ya. Siapa namanya Bu? Siapa? Yanda. Oh iya, Ibu Yanda ya. Iya, jadi gini nih Ibu Yanda ya. Saya kenapa mencari untuk bahasa isyarat? Saya kaget ada satu gereja. Itu 2000 jemaatnya, maaf saudara ya. Saudara kita yang tunarungu. Karena ada bahasa isyarat, mereka mau datang. Jadi saudara hari ini saya dapat WA berapa waktu lalu dari Australia, dari mana. Berterima kasih sebab anaknya sekarang bisa ibadah karena ada bahasa isyarat ini. Jadi mereka yang tadinya tidak mendengar, jadi sekarang bisa ngikuti ya. Karena saya sering lihat terus, suwe-suwe apalah kok nek ngene terus ya. Nah, itu ya, nek ngene yes toh ya. Jadi yes toh ya Bu ya. Ya puji Tuhan ya. Mari kita akan lihat ayat ini. Barang siapa apa? Setia dalam perkara-perkara. Jadi banyak ya. Perkara-perkara apa? Kecil. Ia setia juga dalam apa? Iya. Jangan bermimpi mendapat yang besar. Jangan bermimpi dipercaya yang besar oleh Tuhan. Sebelum kita bisa dipercaya yang kecil. Ya, ini sudah Alkitab pasti benar. Terus katanya, dan barang siapa tidak apa? Iya, tidak benar dalam perkara-perkara kecil, pasti juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Sekarang ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal apa? Mamon, ini bicara keuangan ya. Yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dipercaya duit titik aja, tidak bisa. Apalagi saudara mau dikasih harta yang banyak. Nggak mungkin katanya Alkitab. Makanya nanti saudara coba koreksi, kenapa ya hidup saya kok kurang-kurang terus? Kenapa saya tidak bisa berkelimpahan? Ya mungkin saudara yang satu ini kesetiaannya ini kurang. Nggak bisa dipercaya ini. Terus katanya 12.
Dan jikalau kamu tidak apa? Iya. Ya, ada istilah dititipi uang bisa kurang. Dititipi omongan iso dawa ya. Nah itu saudara ya. Katanya siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nanti saudara dititipi hartanya orang tidak bisa. Punyanya kita sendiri loh, kita tidak bisa ngelola. Jadi hari ini betapa pentingnya kesetiaan ini. Dari yang kecil. Saudara, saya mengenal seorang di Surabaya ya. Saya tahu dia sangat mengasihi Tuhan. Mungkin hampir seluruh Jawa Timur ya. Itu gereja-gereja di daerah ya, dikasih kursi seperti punya kita. Dia bisa kirim 50 sesuai jemaatnya, 200. Termasuk semua kursi kita. Ya, dia pernah juga ngomong untuk nanti kita ada 5.000 kursi karena gereja kita muat 5.000. Nah, ibu ini yang akan menyiapkan. Saudara, saya sering dititipi uang. Pernah saya dititipi miliaran. Tolong Pak Samuel bagikan ini ke hamba-hamba Tuhan. Saya bagi, saya tulis semua. Nomor HP, tanda tangan, semua ada. Ya, kenapa? Karena saya percaya sejak dari saya masih kecil. Saya sudah mulai belajar untuk setia hal yang kecil. Kalau enggak bisa saya dipercaya hal yang besar. Anak saya Pastor Yoel, kalau saya minta tolong, tolong beli BBM. Oh iya Pak, ya harus ngambil lo dek dompet. Nanti saudara dia datang kasih tulisan pasti di meja saya. Tadi ngambil Pak 400.000, bensinnya 225, sisanya ini taruh. Itu anak saya, semua rapi, ya semua ada catatannya. Lah kalau saudara di satu perusahaan, ya di satu tempat megang keuangan, tidak ada catatannya, ya aneh. Gimana nanti Allah mau mempercayainya? Enggak bisa termasuk harta. Ya saya tidak banyak ketemu papa saya karena saya kuliah, papa saya meninggal. Tapi saya tahu selama sakit papa saya bersama saya. Dan dia meninggal juga tidur bersama saya. Jadi saya tahu bagaimana papa mama saya. Papa mama saya miskin, dia di Panarukan cuma buka tukang gigi. Ya, siapa yang tiap hari mau cabut gigi? Ya tidak ada saudara. Orang yang bikin spanduk promosi ya, cabut 1 gratis 5. Ya, saya mau saudara ya, silakan ya. Nah saudara, waktu saya SMP kelas 2, mama saya tiba-tiba ngumpulkan, saya bersaudara cuma 4. Adik saya paling kecil perempuan, karena dulu tidur di tanah ya, dia kena paru-paru basah. Jadi saudara, mama saya SMP kelas 2 cuma ngomong gini, mulai hari ini kita makan sehari 2 kali. Jadi saya sejak SMP kelas 2 sampai lulus SMA, sampai saya pindah ke Malang kuliah, saya makan sehari 2 kali. Jadi berangkat sekolah, mama saya ngasih bungkusan, nanti suruh makan jam 9:15. Karena istirahatnya itu jam 9 sampai setengah 10. Nanti setengah 3 saya baru makan lagi ya. Tapi papa saya bilang begini, kita boleh hari ini, miskin enggak apa-apa. Tapi kita nanti harus bisa mempertahankan yang namanya kesetiaan. Ya saudara, nah di dalam kesetiaan ini ada apa? Nah itu yang nanti saya sampaikan. Dan ternyata saya lihat di Alkitab, oh benar. Ya saudara-saudara, Allah butuh nanti untuk bisa setia ada 2 komponen yang mau saya sampaikan. Jadi nanti saudara dan saya di sini semua bisa setia, suami dan istri, orang tua, anak, sama pekerjaan, sama bisnis, semua saudara bisa setia menepati janji saudara. Apa yang saudara janjikan itu yang saudara kerjakan. Ya jadi saudara hari ini kita bisa dipercaya. Ya enggak usah kita berbisnis menipu, enggak usah. Nanti saya percaya Allah akan menolong saudara dan saya. Saya masih ingat dulu nganter istri saya ya ke pasar besar ya. Ada orang jual mangga ya, mangga manis. Wah naik kecut balik no. Wah gitu kata istri saya, wes tuku 2 kilo. Kuat gede dapat 3 ya. Kata ibuku, cepet boleh. Mangan mangga sampai oma dioncek kecut kabeh. Masa berubah di mobil, mau contohnya manis ya. Ya wes balik ya. Ternyata orang ini jual ya. Mangga manis, nek kecut balik no ojo kuatir. Istri saya bawa telu ini ya. Begitu mepet apa Ci? Loh iya iki mau, lu mangga manis iki. Lah iya iki mau.
Sing tuku kok kecut kabeh. Piro kilo? 2 kilo. Halo Cik, sampean cuma rugi 2 kilo. Aku 5 keranjang iki kecut kabeh. Wes mulai wes ya, saudara ya. Ya wes ya. Jadi saudara, hari ini nanti ayo kita belajar tentang kesetiaan. Saya ingin ada satu tokoh yang baik. Nah ini yang kita akan pelajari. Bagaimana tokoh ini begitu setia ya. Mari kita baca Kisah Rasul 13 ayat 22. Nah ini kita akan lihat Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, hati-hati saudara ya. Allah bisa menyingkirkan siapa saja. Ya, saya di sini kalau doa Tuhan, saya tidak bisa tahu pelayan-pelayan saya. Saya tidak bisa tahu hatinya. Mereka ini memang benar melayani atau enggak. Tapi biar Tuhan aja yang menolong saya ya. Jadi Tuhan bisa menyingkirkan. Dan katanya Tuhan juga bisa mengangkat. Dia bisa menurunkan, bisa mengangkat kita. Nah sekarang siapa yang diangkat? Yaitu Daud menjadi raja. Nah tentang Daud, wah ini saudara ya, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat siapa? Daud bin Isai, seorang yang apa? Nah di sini ditulis berkenan. Ya, terjemahan lain cocok. Jadi cocok sama hatinya Tuhan. Hanya Daud saja yang ditulis oleh Tuhan, dia cocok hatinya sama Tuhan. Wah luar biasa ya. Dan yang melakukan apa? Segala kehendakku. Nah ini melakukan segala kehendakku, ini yang saya angkat, yaitu bicara Daud ini setia. Saudara, Daud ini seorang yang begitu setia. Dia diminta untuk menghibur Saul. Berapa kali mau dibunuh? Dia tidak bergeming, dia tetap lakukan. Wah luar biasa, apa yang dijanjikan dia kerjakan. Nah hari ini Tuhan melihatnya Daud satu berkenan. Jadi saudara dan saya tentunya pengen ya selalu minta perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu satu, kita bisa hidup benar. 2, kita hidup kudus. Ya sing jelek-jelek kita buanglah. Saudara tahu waduh ini tidak baik ya wis sekarang dibuat. Tapi saya ingin bicara seperti Daud melakukan kehendak Tuhan. Jadi Daud dia punya karakter atau kebiasaan setia. Nah saya ingin mari kita akan belajar. Jadi hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa setia. Saya belajar, saudara belajar. Tiap Selasa sampai Jumat saya ada siaran live Instagram. Ini sudah 5 tahun ya. Saya libur kalau ke luar negeri saja. Ya nanti Kamis saya ada di Taiwan jadi libur saudara ya. Nah saudara-saudara kalau ke luar negeri saja libur. Tapi selebihnya enggak. Ada live Instagram. Nah waktu awal-awal pandemi saya sehari 3 kali. Kayak minum obat ya. Pagi 4:30, siang 1:30, malam jam 8. Karena saya tahu jemaat semua ada di rumah. Rame bisa ribuan yang ikut ya. Berjalannya waktu ya sekarang enggak banyak. Tinggal 100, 110 ya pagi tok. Ya 4:30 sampai jam 5:45. Nah saudara saya bilang dengan jemaat. Saudara ikut puji Tuhan. Karena bangun pagi ini paling sulit. Tapi saya bilang kalau saudara berani berkorban untuk Tuhan. Tuhan lebih berani berkorban untuk kita. Nih kita pagi hari sudah berlutut di kaki Tuhan. Saya percaya sepanjang hari itu kita bisa berdiri tegak menghadapi semua masalah hidup. Jadi dimulai dari pagi. Dan saya bilang sama jemaat, nanti pun sudah ada yang ikut. Saya tetap akan siaran sendiri. Kenapa? Karena waktu saya siaran, firman itu untuk saya. Jadi bukan untuk semua yang dengar saja. Tapi untuk saya. Jadi memang menguatkan saya. Hari-hari ini inilah dalam kehidupan saya masa yang paling berat dan paling sulit. Kita sudah masuk di lantai 8 saudara. Ini ajaib. Saya percaya kalau tidak tangan Tuhan tidak bisa. Saudara seminggu kita butuh 550 juta. Dan proyek ini pembangunan gereja kita diborongkan. Kalau kita terlambat bayar ada penaltinya. Jadi pagi 550 saudara bagi 7. Jadi pagi itu saya harus siap 90 juta. Ya,
Nanti kalau tidak bisa bayar umpama loh ya. Tidak mungkin saudara yang dicari jemaat. Saya yang dicari ya. Jadi saudara, saya berjuang, saya berdoa, dan sampai hari ini tangan Tuhan terus bekerja untuk gereja kita. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara ya. Dan kita sudah putuskan lanjut lantai 8, 5.050 meter persegi. Nah saudara, saya tahu ini kalau tidak Tuhan tidak bisa. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saudara dan saya hari nanti bisa mengalami keajaiban Tuhan. Ya salah satunya waktu Allah lihat kita punya kesetiaan. Dan kita lihat nanti hidupnya Daud bagaimana. Mari saya akan bawa saudara 2 untuk saudara dan saya bisa setia. Jadi nanti suami istri, orang tua anak di sini ya. Menantu, baik mertua, saya berharap semua nanti saudara dan saya sudah bisa masuk dalam kesetiaan. Bekerja juga setia. Apa yang dijanjikan saudara kerjakan. Ya itulah kesetiaan. Allah berjanji semua dikerjakan. Itu Allah kita. Makanya dia Allah yang setia. Nah mari kita akan lihat sekarang 2 ini ya otomatis yang ada pada diri Daud. Nah mari kita baca Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Nah, ini yang dikerjakan oleh Daud ya. Dipilihnya Daud katanya ya firman Tuhan. Hambanya itu diambilnya dia dari antara apa saudara? Kandang-kandang kambing domba. Jadi waktu Daud dipilih sama Tuhan itu bukan Daud bangkrut. Tapi Daud betul-betul itu sukses di puncak karir. Dia lagi kalau sekarang ya perusahaannya lagi banyak. Nah itu Tuhan ambil. Kadang sekarang kebalik ya. Wah naik kerja gak diterima. Ngelamar ini wis 8 perusahaan gak ada. Terakhir wis sekolah teologi ya wis. Ya. Anak piro Ci? 4 ya. Oh ya si nomor 1 oh ini tak jadi no dokter ya. Si nomor 2 oh pemboro. Si nomor 3 oh nanti ini ya saya akan taruh dia bagian komputerisasi. Si nomor 4 diajak omong sodok mengslet titik ya. Si nomor 4 di mana Ci? Ini sekolah teologi ya ini wis tak apa-apa ini. Wah, saudara ya jangan. Saudara ya justru kita ini kasih sama Tuhan yang terbaik. Saudara ya kasihlah yang terbaik. Ya, nah ini Daud dipilih waktu dia sukses. Buktinya lihat ayat 71. Dari tempat domba-domba yang nyusui ini. Wah ini lagi repot-repotnya ini. Didatangnya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Jadi Daud dipanggil sama Tuhan. Waktu dia di puncak suksesnya. Dan ayat yang ke-72, nah ini. Ayo kita baca bareng ya, 2, 3 iya. Dengan 1 apa? Ya, dan menuntun mereka dengan apa? Nah ini 2 ini yang ingin saya bicarakan, apa yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dia bisa melakukan semuanya dengan kesetiaan. Yang pertama dia punya hati yang tulus, ini ya. Yang kedua dia punya kecakapan tangannya. Ya bahasa kita rajin, mau melakukan. Nah, ini. Yang pertama mari kita lihat tentang tulus hati. Bahasa Indonesia cuma ya tulus hati itu apa adanya. Terus koma, jujur. Nah saya mau pakai kata jujur saja. Nah jadi nanti saudara dan saya di semua sektor kita bisa jujur. Apa saja jujur. Ya jadi ini penting saudara ya. Ada beberapa jemaat yang tanya pelayan juga. Loh Pak Samuel kriterianya apa pengkhotbah yang diundang di sini? Saya cuma punya 3 kriteria saja. Saudara ya. 1, bersih keuangan. Jadi seorang hamba Tuhan harus bersih keuangan. Ya, jadi dia tidak boleh makan uangnya jemaat, ya, makan uangnya orang tidak boleh. Yang boleh itu makan mie, ya, makan nasi. Ya, yang kedua harus ya tidak amoral. Ya, hidupnya baik, berkenan sama Tuhan benar. Terakhir ketiga ya cuma ini patokan saya. Yang ketiga, saudara tahu pengajarannya Alkitabiah. Benar. Nah itu 3. Tapi nek cara ngomong, ya kita punya banyak suku ya. Ada sing mendelik-mendelik nek ngomong. Tapi ada sing nggih. Ya buat saya itu tidak masalah.
Di sini banyak hamba-hamba Tuhan, wah nek ngomong nyerangap-nyerangap, tapi ono sing cek alus ya. Ya itu hanya dialek saja. Tapi 3 prinsip ini. Nah saudara-saudara dari 3 semuanya itu. Ini kejujuran harus ada semua. Di keuangan harus ada bersih. 12 murid, ya 1 tidak bersih. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Ini bendaranya Tuhan Yesus. Duit Tuhan Yesus loh sering dientet. Ya. Tahu bahasa entet? Bahasa Inggrisnya apa entet ini? Ya itu wis pokoknya ya. Jadi saudara, Yudas suka ngentet ya. Saya ini bingung ya. Tiap malam loh kumpul Yesus. Tidur bareng. Kok duit Yesus dientet. Iya, saudara ada di gereja. Loh saya tidak boleh ngomong. Tidak ada. Oh roh Yudas ini ada terus ya. Kenapa? Karena tidak jujur. Ya, tidak jujur. Amoral juga tidak jujur. Ya, perselingkuhan dimulai dari mana? Ya tidak jujur. Makanya periksa HP-HP ya. Kalau sudah ke toilet dibawa apalagi mandi, yo ngatus sih lho iso digawa. Sapa ono wong telepon jadi yo gak iso trimo lah. Ya apa carae ya? Apa maneh terus turun dikempit gini ya? Turun iso dikempit. Wah, iki wis harus dicek ini ya. Jadi saudara perlu kejujuran. Nah, Daud punya kejujuran. Jadi saudara hari ini kita harus memulai dengan yang namanya jujur ini. Nah berikutnya saudara yaitu rajin. Dilakukan. Saya berkata rajin ini dengan perjuangan. Hidup ini penuh perjuangan. Saya tahu gereja kita juga berjuang terus. Ya, banyak saudara saya sudah bilang, sudah Ming. Saya panggilannya Miming, lu wis cukup lu berjuang dari dulu. Lu wis wayai menikmati. Saya aminkan. Tapi namanya hidup sampai mati tetap berjuang. Ya, seperti Daud. Dia biarpun sedikit yang dimiliki. Mari kita lihat, apa betul sih sebetulnya awalnya Daud ini punya kambing domba sedikit. Iya, saudara ya. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 28. Ya, kita lihat. Nah ini, ketika Eliab, kokonya kakaknya ya, yang tertua mendengar perkataan Daud, karena ini dia dengar perkataannya Goliat, terus bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil ngomong gini, siapa? Kenapa kamu datang? Siapa yang kau tinggalkan kambing domba yang berapa? 2 atau 3 ekor itu di padang gurun. Nah ini saudara ya, jadi sebenarnya Daud itu ngawali itu cuma 2-3. Mungkin nek kita ya coba loro telu kayak apa ya. Tapi Daud memulai dengan kesetiaan. Dimulai dari yang kecil. Baru Allah bisa percaya yang besar. Saudara kita harus memulai 1 dengan kejujuran. 2 mulai rajin melakukannya. Ya mungkin ini kecil, tidak apa-apa dihina. Saya sejak papa saya waktu itu mama saya bilang sehari makan 2 kali. Saya terus kerja ya. Karena koko saya ini seneng keluar. Koko saya dulu ganteng saudara ya. Jadi koncone akeh sing ngejak itu akeh ya. Dulu ganteng dulu, sekarang ya wis jembret saudara ya. Ya dulu kayak Tengkuagio katanya, iya bener ganteng koko saya kayak Tengkuagio, saya kita pletot ya. Ya. Jadi wah kayak saya kerja, nah saya gak ono sing kerja, saya ini harus elek, harus gak ono hitungannya ya. Jadi saya kerja kernet. Saya sehari mulai jam 4 sore sampai jam 11 biasa ya. Jadi Panarukan, Bondowoso, Panarukan Situbondo, Bondowoso, terus balik. Nah, hampir tiap hari kecuali hari Minggu. Jadi saya nek dapat uang, saya tabung. Karena saya mulai bantu di sekolah minggu. Separuh tak sisihno ya. Separuh nih kadang ya. Koko saya tak bisi, kok mangan rawon kok. Waktu itu rawon itu paling enak, paling mahal ya. Piro puluh tahun lalu ya. Sekarang arek sekarang enggak mau dikek rawon saudara ya. Opo iki ireng-ireng, gara ireng kata ya. Nah itu ya, koko saya pasti tak ajak makan ya. Tak simpen di 6 bulan. Ya, saya ke Batu ada youth camp, ada camp. Nah itu mesti mampir Gandumas, saya beli buat sekolah minggu. Terus tak fotokopi,
karena uangnya gak cukup. Terus bertahun-tahun saudara ya. Saya lulus SMA, saya pindah Malang. Tiba-tiba karena saya biaya sendiri nyari kos yang paling murah. Ya waktu itu kos 100.000 sudah kamar mandi dalam. Ya tahun 84. Bus mewah saudara ya. Mungkin sekarang mungkin 1,5 juta, 2 juta. Saya nyari sing 25.000 ya. Jadi lampunya dikayak 5 watt saudara. Diancam mana tante kos ya. Lu nek sampai ganti lampu langsung keluar. Jadi nek belajar itu ya sampai tak pepet, pipiku sampai panas kabeh. Ya, saya gini, waduh cek angel tadi wong kiri ya. Iya, jadi saya itu nek pengen karena sakos banyak. Jadi setiap sore mereka sing akeh duit ya tuku sate terus saya gini, aduh kena ambune iki kapan aku tuku sate. Jadi saya nek pengen turun tok tak gini no asep ya. Lo gak tuku pikir, jangan wis ya, saudara ya. Saya ingat dulu ya, oh Tuhan tolong ya. Nah Tuhan itu baik saudara, mama saya nulis surat. Ming, mama gak mau meninggal sebelum lu beli rumah. Waduh, saya gini, mama kau gak pernah rumah, aku mangan Senin Kemis. Ya. Jadi saya ini saudara ya, surat ini pokok beker alarm jam 12 kering. Saya langsung tangi wis tak cekel suratnya Bapak. Tuhan wocon dewe Tuhan. Loh iya sungguh saudara ya. Wis wocon Tuhan ya. Ya apa cara Tuhan bisa punya rumah, saya ini lu makan susah Tuhan. Tapi Tuhan baik ya. Makanya saya bilang hidup ini penuh perjuangan. Ya kalau sekarang saudara heritage di kayu tangan. Nah itu ya dulu ada masih bank antar daerah. Nah itu di depan tuh saya tiap hari jualan stiker ya. Saya tidak malu tiap lewat, ya ada yang ngerasani, loh kok totolan enggak apa-apa, itu baik kok ya, saya jualan stiker. Pokok saya gini, satu waktu saya pasti bisa beli rumah. Sampai akhirnya satu orang dari Singapura datang, terus akhirnya beli stiker saya. Dan saya bisa beli rumah 3 di Gambuta, tapi cilik-cilik. Katanya teman saya ki omai bekupon, tak gonting lah bemo ya. Iya sudah ya, karena kecil sekali ya. Ya rumahnya cuma 6x6, tapi enak, tidak perlu CCTV. Oh ngadeg di tengah ketok kabeh, 6x6 loh. Ya, luar biasa saudara ya. Tuhan itu baik berjalannya waktu. Saya tahu hidup ini penuh perjuangan. Saya didik anak-anak saya 3. Karena anak saya yang pertama, kedua, ketiga meninggal. Jadi ada Pastor Yoel, ada anak saya lagi Eva yang masih ada di Sydney. Dan yang terakhir Belinda Christina ya, yang kemarin juara 1 MasterChef Indonesia. Nah, ini masih ada di Solo karena ada acara di sana. Saya tahu perjuangan mereka. Saya selalu bicara hidup itu perjuangan. Jadi saudara dan saya belajar dari Daud. Dia kerjakan luar biasa. Nah waktu dikerjakan. Yang namanya kesetiaan ini ya, saudara itu akan muncul. Jadi nanti saudara dan saya juga kerjakan. Ya, bagian kita kerjakan. Karena hidup penuh perjuangan. Ya, saya ngomong Pastor Yoel karena dia mau jadi hamba Tuhan. Saya bawa ke Singapura, saya kenal baik Pastor Kong Hee. Saya titipkan Pastor Kong, ini ya. Saya bilang, kau hidup penuh perjuangan. Jadi hamba Tuhan. Jangan mau jadi hamba Tuhan biasa, minta yang luar biasa. Belajar yang benar. Ya, puji Tuhan. Belajar di sana, sekarang mulai dipakai Tuhan luar biasa. Adiknya saya kasih tahu Eva ya, ayo C, pasti bisa ya. Ini Pastor Yoel masih menyelesaikan S2-nya, menantu saya juga menyelesaikan S2-nya. Nah anak saya Eva ada di Sydney, ya sudah hampir 10 tahun. Saudara, saya taruh karena senang roti, jadi patisserie. Jadi sekolahnya di Lecoden Blue, ya memang terkenal. Setelah lulus, saya bilang, ayo hidup penuh perjuangan. Ya, dia kuliah lagi ngambil manajemen. Ya, selesai S1-nya diambil lagi kemarin, cuma saya tidak bisa hadir. Ya, wisuda bahasa. Nah, sekarang ngambil lagi S2-nya. Pokoknya hidup ini perjuangan, harus dikerjakan. Saudara, Belinda mulai umur 16 ada di New Zealand. Belajar masak di Lecoden Blue di sana. Ya, setelah lulus saya bilang, "Hai Bel, hidup penuh perjuangan, Cece sudah manajemen, kamu accounting.
Jadi nanti 5 September saya akan ke Sydney untuk hadir di wisudanya Belinda. Jadi saudara, hidup ini penuh perjuangan. Jadi saudara harus rajin. Kita juga bangun, enggak enak-enakan. Jadi saudara, hari ini 2 komponen ini penting, kejujuran dan saudara kerjakan. Saya bilang istri saya, puji Tuhan yo, selama kita dulu bisnis, kita sekalipun tidak pernah ada kepikiran untuk ngakali orang. Enggak jujur. Saya prinsip itu saya pegang. Ya dulu saya megang advertising. Jadi kalau saudara ke Juanda itu ya neon box. Nah itu sebagian saya ngisi sana. Terus jaket-jaket. Saya bilang kaos pokoknya kalau sampai kurang setengah senti itu betul. Karena faktor dipotong. Tapi kalau sampai kurang 5 senti itu pasti dibuat. Dan saya bilang dalam karung dan di atas meja sama. Ini bicara kejujuran. Saya percetakan 100 pasti isinya 100. Kalau saya beli 100 kadang diisi 89. Jadi saya belum pakai sudah rugi 11%. Sudah. Ya, jadi saudara semua dimulai dari jujur. Kenapa sekarang gereja kita dipercaya? Sampai hari ini terus pembangunan jalan. Karena kita mulai dengan jujur. Iya, terus kita mulai dengan kerajinan ini. Dikerjakan bagian kita. Jadi saudara tidak boleh malas-malas. Ya, kita harus terus berjuang. Saya sehari mungkin tidur cuma berapa jam. Ya, apalagi waktu pandemi, saya tahu jemaat begitu susah. Mungkin 1,5 jam ya sehari tidur. Itu Pastor Afat itu mungkin HP-nya ditaleni di kuping. Ya saya telepon langsung, halo kok apa? Ya, ini Fat, 1:30 ini Fat malam ya, ini kena ini. Terus saudara ya. Tapi sekarang saya bisa lihat hasilnya. Saudara, kita sekarang bisa dipercaya. Makanya hari ini harus punya kejujuran, bagian kita dikerjakan. Mari kita baca apa yang Allah katakan, ya ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? 2 Samuel 7 ayat 8 dan 9. Nah ini ya. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ini kata Tuhan ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari mana? Padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi apa? Diangkat ya, bayang no, dari padang ya seorang gembala sekarang jadi raja. Terus ayat 9, saudara yang baca. Ini hanya mengikuti saja semuanya, bonus. 2, 3, aku telah di segala apa? Dan telah melenyapkan apa? Aku membuat apa? Seperti nama? Iya. Ini cuma bonus. Hari ini mungkin saudara terpuruk. Saya disisihkan, tidak masuk hitungan. Tidak apa-apa. Tapi waktu saudara mulai setia. Di dalamnya saudara punya kejujuran. Hari ini saudara mulai kerja rajin, kerja keras. Saudara kerjakan bagian saudara. Muncullah kesetiaan itu. Jangan takut. Allah yang akan angkat hidup kita. Kalau sudah diangkat, Allah lengkapi semuanya. Saudara dibuat terkenal nanti ya. Wah luar biasa ya. Saya ingat-ingat jadi penginjil dulu ya. Papa mama saya bukan seorang hamba Tuhan. Turunan dari keluarga saya, dari istri saya tidak ada sih jadi hamba Tuhan. Jadi sulit sekali. Berapa kali ditolak hanya gara-gara, loh papanya hamba Tuhan. Bukan Pak. Loh, mamanya bukan. Loh, terus ya sudah Pak. Kesaksian aja. Ya wes kesaksian. Loh padahal saya diundang khotbah. Akhirnya berubah jadi kesaksian. Dalam hati saya, tak gunting lambemu. Ini kadung adu-adu teko gak oleh khotbah ya. Saya masih ingat awal-awal saya khotbah. 2 tahun itu saya dibucui, ditipu. Waduh banyak saudara. 48 kali sampai tak tulis. Wah luar biasa ya. Saya ingat-ingat jadi penginjil dulu ya. Papa mama saya bukan seorang hamba Tuhan. Turunan dari keluarga saya, dari istri saya tidak ada sih jadi hamba Tuhan. Jadi sulit sekali. Berapa kali ditolak hanya gara-gara, loh papanya hamba Tuhan. Bukan Pak. Loh, mamanya bukan. Loh, terus ya sudah Pak. Kesaksian aja. Ya wes kesaksian. Loh padahal saya diundang khotbah. Akhirnya berubah jadi kesaksian. Dalam hati saya tak gunting lambemu. Ini kadung adu-adu teko gak oleh khotbah ya. Saya masih ingat awal-awal saya khotbah 2 tahun itu.
Saya dibucui, ditipu, waduh banyak saudara. 48 kali sampai tak tulis. Pak Samuel bisa khotbah di tempat ini? Oh bisa. Ya, saya tidak pernah minta surat. Begitu datang, blok G nomor 16. Loh, tanah kosong. Loh, kok tanah kosong? Saya datang Mbak Satpam, Pak alamat ini. Oh tanah kosong Pak. Loh gak ono. Oh, kok sering ya Pak orang dibucui ya? Oh dibucui lagi saudara ya. Ya wes. Saya cerita istri saya. Masa sih? Melak. Sungguh ya. Ruko Sukomanunggal. Aduh ruko Manunggal loh saudara. Cuma sak komplek. Saya datang jam 7 kurang 15 menit. Karena kebaktian jam 7 katanya. Orangnya ditelepon apa sudah isa. Katanya mau dikasih alamatnya cuma dikasih tahu tok. Ruko Sukomanunggal. Saya lo muter sampai 8:30. Jadi bujuk, iya dibujuki tenan ya. Loh iya. Wah sering saudara ya. Apalagi di batal wes karena tidak terkenal macam-macam ya. Saya jalani aja pokoknya. Saya coba gini, oh puji Tuhan. Tuhan mau ngasih saya yang lebih besar ya. Terus saudara ya. Belum lagi keliru amplop. Itu 18 kali keliru. Waduh wes entek gawe blonjo ditelepon telung dino ya. Pak kemarin amplopnya berapa? Sekian. Oh kelebihan 300.000 Pak. Tolong balik no. Loh ya kok iso kon balik no ya. Iya. Ya nek ambek pemain musik. Waduh wis tau kok wis ya. Saya pulang ini. Loh kok sakmene. Ya wis. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. 2 minggu kemudian ketemu pemain musik sing bareng saya. Enak Pak Sam. Nek pelayanan be awakmu Pak, baru kali aku oleh amplop gede Pak. Oh iki keliru nang wong iki aku ya. Nah ini saudara. Wes pokoknya was luar biasa Tuhan. Enggak apa-apa dikerjakan tuh sampai hari ini 2 orang pun saya layan. Ya ada satu gereja ya, jemaatnya cuma 3. Saya baru melayani 7 atau 8 kali. Tapi nek datang biasanya berdua ya. Karena satu keluar kota. Saya tanya ibu gembalanya, berapa Bu jemaat? 3 Pak. Sing situ ini ke Jakarta. Oh kari loro, ya wis. Tak anggap 2.000, oh saya kuat Pak semangat. Oh guyu-guyu situ loro weteng Pak ke toilet dulu. Kari situ tak ancam mbek saya. Sampean metu maneh awas kon. Gak ono sing dikotbahi saudara ya. Nah itu. Jadi tiap pulang mesti ibu gembala mau ya Pak ya cuma 2. Loh, 1 tak layani ya. Pokok separuh saudara ya. Pokok kita layani. Saya percaya selama kita setia ya. Allah itu akan mengangkat hidup saudara dan saya. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Saya percaya gereja kita ke depan juga Tuhan akan menolong kita.